Yang beredar itu, yang menjadi bahan bacaan teman-teman tadi itu, saya termasuk Mas Boni jangan-jangan. Itu versi online yang awal sekali. Itu nggak mewakili. Yang beredar di luar bahwa pelanggaran HAM berat itu yang hanya tinggal 2 pada rencana penulisan ini adalah salah besar. Salah besar ya. Karena memang itu berdasarkan pada data yang tidak lagi-lagi sekarang tidak mewakili. Era Presiden Jokowi ini ada subbab tentang IKN. Ini yang kalau kata Pak Marzuki Darusman, menulis memoir sebelum kerja selesai. Kalau belum selesai, kita gimana berdebatnya kan nggak enak. Kalau udah selesai, udah jelas ada draftnya, tinggal direvisi seperti itu loh. Itu kan soal pola aja, Bon. Soal pola, soal cara gitu kan. Ini kalau bahasa Belandanya, Rob, pekerjaan ini didasarkan pada opdracht, tugas. Kau nulis ini, kau nulis ini, kau nulis ini, gitu. Sejarah adalah manusia itu sendiri. Bangsa yang bermartabat itu berjalan dengan sejarahnya sendiri. Soal elegan atau tidak itu tergantung bagaimana manusia itu, CQ, bangsa itu melakoni hari-harinya dengan jujur. Maka kemudian ketika Kementerian Kebudayaan membuat sebuah program, saya menyederhanakan bahasanya dengan sangat hati-hati. Menulis ulang sejarah, maka ini perlu kita bicarakan. Seharusnya sih biasanya di forum ini adalah kalau politisi dengan politisi. Begitulah kira-kira head to head-nya. Akademisi dengan akademisi. Tetapi 2 tamu yang saya undang untuk membahas ini sebenarnya tidak juga perlu kita peta konflikkan seperti itu. Yang pertama, Profesor Jajat Burhanuddin, salah satu tim penulisan sejarah dari UIN Jakarta. Prof. Ya, betul. Terima kasih sudah hadir ke sini. Yang kedua, memang politisi. Boni Triana, anggota Komisi 10 yang memang berurusan dengan ini. Tetapi saya yakin ada beberapa penonton yang paham bahwa Boni sebelum menjadi anggota DPR adalah pemimpin redaksi Historia ID, sebuah layanan informasi berbasiskan digital di mana itu berbasiskan sejarah dan atau mengangkat soal sejarah. Perlu saya perjelas ini agar kemudian beberapa penonton saya yang terima kasih sudah sering mengkritik bahwa itu tidak apple to apple, kita bisa mediasi masalah itu di sini. Bon, terima kasih ya. Sama-sama Bang. Ya, saya ke Pak Prof Jajat dulu nih sebagai pemilik gawe gitu ya. Prof, jelaskan ke kami siapakah pemilik ide ini, bagaimana awalnya, dan kemudian seperti apa situasinya hari ini? Oke. Ini bukan pesan ini ya, informasi, karena saya juga dari teman yang mengolah sama-sama ikut terlibat di situ. Jadi gini, itu ada diskusi yang once di Bandung kalau nggak salah, beberapa teman dari MSI, yang itu diketuai sama Agus Mulyana dan juga ketemu dengan Pak Fadlizon. Agus Mulyana itu sebagai apa, Bro? Ketua MSI waktu itu. Masyarakat Sejarah Indonesia. Ya. Oke. Itu menjelang dia diangkat sebagai Direktur Sejarah dan Permusiuman. Nah, jadi ada satu kolaborasi antara civil society dengan negara, diwakili oleh Pak Mas Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan, untuk membuat perlunya, kita kayaknya perlu deh menuliskan kembali sejarah Indonesia. Karena sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang berlangsung, lalu kemudian juga banyak sekali teman-teman baru yang berkembang baik dari disertasi, tesis macam-macam, dan banyak teman-teman lain yang kita perlu dimasukkan kembali ke dalam, perlu dimasukkan sebagai sebuah pembahasan di buku sejarah Indonesia itu. Dan yang lama itu kan lama banget. Pertama SN itu tahun 75. Entar dulu Prof, sebelum saya ke situ tuh. Kami di forum ini biasanya agak detail soal ini supaya kemudian kita bisa mediasi pemahaman itu dengan penonton. Pada bagian ini saya pengen tahu sebuah kejelasan dan kepastian. Berarti ide ini bukan datang dari pemerintah? Bukan. Bukan. Cuma disambut pemerintah. Jadi Pak Agus Mulyana sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia melontarkan itu
ide itu, kemudian disambut oleh beberapa orang. Beberapa orang itu siapa? Apakah cukup representasi sebagai stakeholder dari sejarah itu sendiri, penulisan sejarah itu sendiri, dan seperti apa, Prof? Termasuk saya kira Prof Santo kalau tidak salah ya. Nanti konfirmasi lagi ke Prof Santo karena beliau juga di Bandung waktu itu dan dia merasa memang sudah waktunya untuk kembali menulis gitu kan. Gitu. Karena sudah lama sekali. Ada sekian lama yang banyak hal yang belum tercover di buku-buku sebelumnya, itu satu. Yang kedua, ini kan sekarang kan liar sekali sejarah itu kan. Sejak ada medsos, lewat YouTube, macam-macam orang ngomong soal sejarah seperti itu. Jadi itu juga perlu direspon. Karena kerap kali yang kita sebut sebagai sejarah umum atau apa namanya itu, lupa ya. Ya sejarah yang berkembang di masyarakat yang lewat YouTube itu kerap kali tidak precise soal data. Tidak benar soal data gitu kan. Nah itu kan membuat masyarakat misleading soal masa lalu mereka. Soal sejarah kemudian diputarbalikkan kemana-mana. Bahkan menurut saya sih ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan sejarah sebagai ideologi untuk kelompoknya masing-masing. Poin penting, tapi saya belum meninggalkan ini, Prof. Karena ini harus clear. Kami ingin tahu bagaimana pergulatan ide dan gagasan ini, dan atau lebih tepatnya bagaimana koordinasi antara para sejarawan ini yang pemilik ide awal ini, ya kan, dengan pemerintah hingga kemudian pemerintah merasa oh ya ini perlu disambut nih. Seperti apa? Karena dari yang kita dengarkan di luar ada banyak hal yang kemudian tampaknya menjadi bias. Kita akan mendiskusinya pada bagian-bagian lain. Tapi saya pengen tahu dulu seperti apa sih komunikasinya dengan pihak pemerintah pada saat itu? Sebenarnya kan biasa saja, pemerintah kan cuma menyediakan dana. Itu aja dana, karena kita nggak punya dana kan. Maka sejarawan nggak punya dana, perguruan tinggi nggak punya dana untuk itu. Jadi ini disambut, mereka menyambut gitu kan. Saling-saling kita punya ide dikomunikasikan ke pemerintah dan mereka menyambut. Dan jelasnya mereka punya uang. Berapa dananya? Saya nggak tahu persisnya. 9 miliar karena dia Komisi 10. Okay. Itu dananya terakhir ya saya nggak tahu. Saya kerja saja untuk itu. Kan di kita nggak bisa society itu membuat sebuah buku yang besar seperti itu. Perguruan tinggi juga nggak bisa karena nggak punya uang gitu. Jadi ya gitu. Dan negara dalam konteks Kementerian Kebudayaan sebatas itu. Sebatas apa itu? Menyediakan dana. Selebihnya itu adalah yang sabar ya Bon ya. Yang saya pahami itu adalah setidaknya yang saya ketahui ada 2 buku sejarah yang menjadi acuan kita semuanya. Saya punya 6 jilid kalau nggak salah sejarah Indonesia. Tahun 70-an tadi ya Prof ya, benar ya? Sejarah Nasional Indonesia. Iya, sejarah nasional Indonesia. 6 jilid. Sayang sekali saya lupa bawa. Yang kedua itu adalah sejarah Indonesia lagi yang tahun 2012 ya? Iya. 2012. Pertanyaan pada bagian ini. Secara keseluruhan, apa yang kurang dan apa yang keliru atau apa yang harus menjadi alasan agar 2 buku yang ditulis sejarah ini harus diubah atau direvisi dan atau apapun namanya? Pertama, tentu kita butuh satu perspektif baru tentang sejarah yang lebih relevan dengan kondisi kekinian gitu. Misalnya pembagian penamaan masa Hindu Buddha, masa Islam, misalnya itu. Kita ubah menjadi Nusantara dalam jaringan global, dua-duanya gitu kan. Cuma yang satu diberi anak judul India dan Cina, atau lagi Timur Tengah. Coba tampilkan. Nah, ini ya. Ini rencananya tim ini ya. Ini ya betul. Ya. Ini yang kita buat. 10 jilid buku sejarah Indonesia. Ya. Jadi itu. Lalu kemudian ada jilid 4. Nah, 2-3 itu kan untuk menegaskan bahwa perspektifnya bukan perspektif agama dari luar. Entah itu Islam, entah itu Buddha, tapi kita melihat bagaimana ada semacam dinamika yang berlangsung di Nusantara waktu itu, di mana orang Nusantara terlibat dalam sebuah jaringan perdagangan, di antaranya global, juga budaya, India, Cina, India, sehingga melahirkan Hindu Buddha. Lalu dengan Timur Tengah ada banyak sekali orang-orang Arab, Persia, Turki, terutama Persia sih, yang datang ke Nusantara untuk rempah-rempah dan macam-macam waktu itu. Bahkan yang di 3 itu ada data baru di mana semua arkeologi di situs Bongal di Palu Utara ada banyak koin-koin dari masa Abbasiyah, Umayyah, itu masa awal Islam kan, yang ditemukan di sana
Di mana? Di Tapanuli Utara. Tapanuli Utara, oke. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka datang abad ke-7 sampai 10 perkembangannya. Nah, jadi itu kan data baru yang perlu di-include dalam buku baru. Oke. Dan masyarakat banyak sudah tahu. Nah, yang paling penting itu 4 itu kan itu masa VOC. Jadi masa VOC itu nggak kita anggap sebagai masa penjajahan. Karena kan VOC pertama karena tahu sendiri itu VOC sebagai aliansi dagang. Dan ada kontak terus menerus dengan kerajaan. Bahwa ada perang dengan kerajaan, yes, ya gitu. Dan kita akan kalah semuanya, ada perang itu memang benar gitu kan, karena mereka punya keunggulan di sisi teknologi dan senjata gitu. Tapi standingnya itu kita masih punya kemerdekaan di situ. Makanya kita kasih satu jilid tersendiri terkait soal masa itu. Dan Islam berkembang luar biasa waktu itu juga sebagai kekuatan anti kolonial, anti VOC. Nah, 5 baru nih kolonialisme, ketika Belanda bisa memasukkan sebuah negara kolonial gitu. Berikutnya pergerakan sampai Jepang, lalu ada ini nomor 7 itu J7 itu masa-masa ketika ada kita setelah Indonesia merdeka itu kan sampai 49 KMB. 45 ke 49 hingga itu, konferensi meja bundar. Yes. Kedaulatan baru diberikan ke Indonesia. Nah, 8 itu memang masih kita kan pasti akan merevisi ulang ya beberapa poin di judul ini. Karena yang 8 itu kan masa Orde Lama, masa Pak Karno sesungguhnya kan. Dan kemarin Mbak Putih ketika di Komisi 10 itu mengkritik soal itu dan kita pertimbangkan betul, kita akan mengubah gitu kan. Maksudnya Ibu Putih anggota Komisi 10 yang juga merupakan terah dari Soekarno. Yes. Nah, itu masa Orde Lama, kita Orde Lama. Kalau Orde Lama kan yang megang yang menyebutkan Orde Baru. Jadi kita enggak, tapi kita pakai yang seperti itu, tapi mungkin akan berubah nanti. Orde Baru reformasi. Nah, itu. Jadi ada banyak perubahan-perubahan dibanding sebelumnya karena kayak misalnya yang terbit tahun 2012 itu nggak sampai hanya sampai pada masa SBY. Yang berikutnya nggak ada. Prof, sebelum saya ke Boni, ada satu yang ingin saya ketahui. Mohon saya dipandu cara berpikir saya, apakah saya keliru? Menyangkut soal ini. Menurut Anda, para penulis sejarah itu, dalam hal ini adalah Anda dan beberapa orang yang telah ditunjuk untuk itu, apakah tugasnya hanya menuliskan sejarah dan atau bahkan menerjemahkan peristiwa-peristiwa dalam sejarah itu? Kenapa sampai begitu? Karena saya lihat ya, contoh misalnya Nusantara dalam jaringan global, Cina dan India. Pemilihan kata ini saja tampaknya teman-teman dan atau orang-orang hebat di tim ini itu melompat terlalu jauh hingga menerjemahkan sendiri tentang itu, jaringan global segala macam. Di masa itu tampaknya itu belum dipikirkan oleh mereka. Ya sebuah peristiwa saja, peristiwa biasa, jalur sutra segala macam ya bernyangkut dengan Cina. Juga dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu ya adalah kebudayaan Islam masuknya ke Indonesia. Saya kembali pada pertanyaan saya. Apakah dalam hal proses menulis ini seorang sejarawan itu hanya menulis saja seperti apa adanya atau bahkan menerjemahkan juga dari seluruh peristiwa-peristiwa itu? Dua-duanya ya. Itu dua-duanya. Karena kerja sejarah kan begitu. Sekarang Pak Mas Purni juga tahu. Kerja sejarah kan selalu begitu. Ada proses pencarian data. Ada proses interpretasi. Itu sudah inherent di situ. Baru penulisan. Jadi yang ditulis itu based on data jelas, tapi juga ada penafsiran. Itu wajar lah. Nggak mungkin nggak terjadi nggak ada penafsiran. Karena kan pasal penafsiran kan apalagi yang lama ya, itu memang sekali yang kita perlu merumuskan kira-kira yang paling kuat sesuai dengan data itu kayak seperti apa gitu, baru rekonstruksi. Pertanyaan ini penting saya ajukan ke Pak Prof karena kekhawatiran banyak orang dan hampir saya setujui adalah jangan sampai kemudian di hari yang akan datang ketika ini telah disetujui sebagai sebuah sejarah tanda petik baru, ternyata penerjemahan dari para penulis itu berlebihan dan atau over. Maka kemudian kita akan terjebak pada kesalahan sejarah itu tadi. Contoh misalnya menyangkut dengan perjumpaan awal dengan Eropa. Kalau saya tidak salah diskusi awal kita tadi di luar itu, VOC itu tentu saja saya paham bahwa ini adalah aliansi dagang. Itu diterjemahkan di sini bahwa itu bukan pemerintah Belanda. Memang pemerintah Belanda, tetapi di dalam operasinya di Indonesia dia mendapatkan banyak dukungan dan atau persetujuan dan atau bahkan diri mereka sendiri di dalam operasinya. Misalnya
perdagangan senjata, dan seterusnya. Apakah saya keliru memahami ini? Ya, keliru. Harus diingat bahwa waktu itu kita juga menghadapi yang lain-lain. Ada Inggris, Spanyol, Portugis. Jadi nggak cuma Belanda. Oke. Gitu loh. Jadi kan kita punya kemerdekaan untuk memilih kadang-kadang. Nah, problemnya bukan problem sih. Yang menjadi sumber pemberontakan atau sumber perselisihan ya antara kerajaan di Indonesia dengan VOC itu karena kita nggak mau kita nggak tunduk pada monopoli. VOC kan memaksa monopoli. Kita ketika orang lain Inggris atau Spanyol lebih mahal belinya, ya dia akan ke situ. Gitu. Terus menerus. Nah, itu kan apalagi di Sumatera, Inggris kan lama juga di sana gitu. Selalu begitu sesungguhnya. Jadi kita punya pilihan-pilihan lain dalam sanksi ekonomi. Dan memang itu mengakibatkan peperangan atau pemberontakan atau perlawanan seperti itu. Atau perselisihan tepatnya seperti itu loh. Tapi kita punya kemerdekaan. Kemerdekaan dalam hal? Memilih mana yang kita mau waktu itu. Dan kita punya kedaulatan kok. Anda bayangkan, Sultan Agung itu kan berdaulat sekali. Masa kita sebagai dijajah? Nggak mungkin toh. Gitu loh. Sekarang muda di Aceh merdeka sekali. Pada bagian ini, tim ini menyimpulkan bahwa kita tidak benar dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Tidak benar. Yang benarnya adalah sejak masa abad 19. Kira-kira berapa tahun itu? Ya mungkin 145 tahun. 145 tahun. Makasih Prof. Saya pindah ke anggota DPR. Saya ingin memuji Boni dulu deh di sini. Tapi ini hak saja forum ini. Sorry Bon. Saya undang Anda karena pikiran saya dan saya yakin dengan itu bahwa anggota DPR yang saya undang ini punya isi. Kami agak ekstrim di sini. Agak ekstrim. 580 anggota DPR di sana itu yang selevel dengan Anda, sekualitas dengan Anda itu susah saya carinya. Orang-orang itu juga. Mohon maaf, saya harus bersikap di sini karena saya pernah di sana. Oke, saya kembali pada ini. Bon, Anda sangat keras pada saat rakar dengan pemerintah pada bagian ini. Tampaknya Anda tidak setuju. Ya, dan ketidaksetujuan itu punya dasar. Oh iya. Pertama secara prinsipil. Di awal disebutkan bahwa ini proyek sejarah resmi. Itu menurut saya tidak pada tempatnya karena menimbulkan implikasi bahwa di luar itu akan ada sejarah yang tidak resmi, ilegal, bahkan subversi. Dan kita pernah punya pengalaman itu. Satu. Yang kedua, sebetulnya kalau kita sudah tidak setuju secara prinsipil, kita nggak bisa maju lagi ke soal substansi dan prosedural. Tapi diskusi ini saya buka. Secara prosedural, saya juga merasa ada yang kurang pas. Karena begini, proyek penulisan sejarah ini bukan unik milik sejarawan yang sekarang. Pernah dulu juga. Jadi tahun 57 ketika kita baru merdeka, ya, ada seminar sejarah nasional pertama di Jogja. Di situ seminar yang terbuka, diikuti berbagai macam cendekiawan, pemikir kebudayaan, semua datang. Beberapa tema yang dibahas tentang filsafat sejarah nasional. Kemudian tentang periodisasi sejarah nasional. Ketiga tentang sumber-sumber sejarah dan segala macam. Ada perdebatan menarik antara Muhammad Yamin dengan Sujatmoko. Koko. Yamin kita tahu raksasa pemikir, kemudian Koko juga salah seorang pemikir rising star waktu itu. Coraknya begini, Pak Yamin melihat kita butuh sejarah nasional. Dan tafsiran saya ya atas pernyataan dia dan pikiran dia, sifatnya top down, dirumuskan lantas diajarkan. Karena memang saat itu kita membutuhkan satu ikatan tentang identitas nasional kita baru merdeka waktu itu. Jadi butuh sejarah sebagai basisnya. Sedangkan Sujatmoko merasa, nggak bisa seperti itu. Karena ketika sejarah sudah dibawa ke sana, dia akan menjadi ideologi. Dan dia khawatir nanti akan menghasilkan demagog, kata Koko. Pak Koko bilang, mulailah dari bawah. Tapi keduanya sepakat bahwa kita membutuhkan satu formula yang dinamakan Indonesia sentris. Sebagai sebuah kesepakatan. Sebagai sebuah kesepakatan yang menempatkan tokoh
pelaku sejarah di masa lalu dari apa yang kita sebut sebagai Indonesia, pihak Indonesia, menjadi faktor penting di dalam sejarah dan bukan lagi non-faktor. Nah, ini juga memperlihatkan bagaimana corak historiografi dari masing-masing periode. Kita lihat para raton, ya, cerita Ken Arok, dilegitimasi kekuasaannya, dia anak dewa, separuh dewa, maka dia layak jadi pemimpin. Itulah yang disebut sebagai historiografi istana sentris, mitologi dewa raja. Masuk zaman kolonial. Zaman kolonial itu historiografinya coraknya Nerlando sentris, melihat Indonesia sebagai objek, ditulis dari geladak kapal. Buku-bukunya seperti François Valentine, kemudian F.W. Staffel. Kemudian masuk ke zaman kemerdekaan, kita membutuhkan apa? Indonesia sentris. Nah, sekarang menurut saya nih Bang Akbar, Prof. Punten, menurut saya yang kita butuhkan hari ini adalah historiografi otokritik nasional. Historiografi otokritik nasional. Seperti apa kesimpulan dari kalimat berikut ini? Setelah kita merumuskan formulasi Indonesia sentris, ya, 80 tahun kita merdeka. Kita memiliki pengalaman baru sebagai orang Indonesia dengan segala macam dinamika politik dan segala macam. Ya, kemudian ada terjadi misalkan kejahatan, kekerasan negara terhadap rakyatnya, pelanggaran ini dan itu. Kita sangat dinamis sebagai sebuah bangsa. Ketika hari ini, kalau merujuk kepada keterangan tim, ini katanya yang dipresentasikan oleh menterinya di rapat kerja DPR, ini akan menjadi historiografi Indonesia sentris. Saya bilang Indonesia sentris itu sudah dulu dirumuskan tuh 57. Kita sudah jadi orang Indonesia sekarang. Yang kita butuhkan bagaimana kita melihat masa lalu kita 80 tahun kita merdeka sebagai orang Indonesia, apa yang negara terlakukan pada rakyatnya, apa yang terjadi pada rakyatnya, dan apa yang terjadi selama 80 tahun itu. Sehingga ada historiografi yang reflektif. Tidak hanya melihat sisi terang kita sebagai sebuah bangsa, tapi juga melihat sisi gelapnya, dan kita mampu merefleksikan itu sebagai pelajaran ke depan. Dan dengan jujur juga dia. Dan dengan jujur, bukan sebuah historiografi yang bertendensi mengglorifikasi masa lalu, kemudian jatuh kepada jurang chauvinisme yang membuat kita nanti menjadi sombong. Padahal problem hari ini masih ada guru honorer dibayar Rp250.000 per bulan. Maaf, dibayarnya 3 bulan sekali. Ya, betul. Kita mau merefleksikan apa? Itu sebabnya menurut saya jangan kita menulis satu buku sejarah hanya untuk kemudian menafsirkan masa lalu kita bahwa kita hebat, kita sudah eksis, kita punya masa lalu yang baik, gemilang. Tapi anak muda sekarang bertanya-tanya, apa yang kita warisi dari masa lalu ke masa hari ini? Saya mau di situ tuh, Bon. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan dalam hal ini keberanian untuk jujur pada sejarah itu tampaknya kita belum selesai dengan isu itu. Ya. Selalu ada upaya untuk agak ekstrim bahasanya, menutupi. Jika itu kemudian ternyata tidak menyenangkan, terutama untuk satu kelompok. Ini soal kejujuran lagi-lagi. Menurut Anda sebagai wakil kami, meskipun kau bukan dari dapil saya ya, penulisan ulang sejarah ini apa yang paling krusial hingga kemudian kita bereaksi, terkhusus Anda di DPR? Jadi tadi kan saya sudah sampaikan secara periodisasi. Kalau Indonesia sentris itu sudah tahun 50-an merumuskan, kita udah jadi Indonesia. Kita juga pernah memasuki masa selama 32 tahun di bawah Soeharto, sejarah menjadi legitimasi kekuasaan. Nah, kita sekarang bicara tentang politik historiografi. Ada historiografi politik, ada politik historiografi. Nah, ketika memasuki soal politik historiografi, penulisan sejarah berpotensi memberikan legitimasi kepada seseorang atau kelompok tertentu. Nah, pada sisi itulah, pada titik itulah, ketika pemerintah merasa punya mandat, atau penguasa merasa punya mandat untuk menulis sejarah, ya kan, maka itu akan menutup kemungkinan bagi yang lain memiliki perspektif lain, memiliki tafsir yang lain, memiliki pandangan yang lain. Itu yang saya maksud, saya kejar. Saya menyebutnya kalian lah. Ini kan rakyat DPR dan ini adalah penulis sejarah. Pastikan ada komunikasi nih. Saya
akan sangat khawatir kalau ternyata tim penulisan sejarah ini tidak memberikan Anda di DPR material yang cukup untuk mengkritisi ini. Kan harusnya seperti itu ya, relasi antara pemerintah dengan DPR. Dari informasi dan atau bahkan data yang teman-teman DPR terima itu, pada bagian mana yang kemudian Anda berpikir, oh ini kejauhan nih? Kan nanti akan dijawab oleh Prof. Jajat itu ternyata keliru. Tadi sudah dijelaskan di luar bahwa hanya ada dua yang tertinggal dari kejahatan HAM. Nanti dijelaskan. Tapi pada bagian ini, Bon, dari informasi awal yang Anda terima, pada bagian mana yang membuat kita harus bereaksi banget? Satu-satunya pegangan kita adalah konsepsi penulisan buku sejarah yang disusun oleh Prof. dan juga Kementerian Kebudayaan yang beredar. Di dalam konsep itu ada 10 jilid. Dan jilid ke-8 ini sudah berubah nih dari yang awal nih. Saya tahu, saya udah berubah. Dari yang 8 misalkan, ini era Bung Karno bergejolak dan ancaman disintegrasi. Jadi kan ini seakan-akan ini tafsir, kita bicara tafsir. Seakan-akan semua persoalan terjadi di jilid 8. Dan jawaban dari jilid 8 ini adalah jilid 9. Ya kan? Nah, satu. Yang kedua, di jilid 10 ya, ada satu bab ya, dibagi 2. Gus Dur dengan Ibu Megawati. Dijadikan satu. Mungkin asumsinya karena mereka 5 tahun dibagi 2. Ya, asumsinya. Tapi itu kalau menurut saya itu yang justru keliru. Ya kan? Kekuasaan ketika dikelola dengan baik makin pendek dia makin bagus. Bayangkan apa yang dilakukan Gus Dur hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun menyelesaikan beberapa persoalan penting yang tidak selesai pada masa sebelumnya. Begitu juga dengan masa Ibu. Kenapa dijadikan satu? Kemudian pada era Pak Presiden Jokowi, ya, era Presiden Jokowi ini ada subbab tentang IKN. Ini yang kalau kata Pak Marzuki Darusman, menulis memoir sebelum kerja selesai. Okay. Di bab ini ya, ada seorang sejarawan ya, senior saya cerita ditelepon oleh salah satu editor, dia ahli ekonomi kolonial, dia harus mengundurkan diri dari tim karena dia diminta menulis bab ini. Dia bilang saya nggak bisa, dia mengundurkan diri. Nah artinya, ini kalau bahasa Belandanya, Rob, pekerjaan ini didasarkan pada opdracht, tugas. Kau nulis ini, kau nulis ini, kau nulis ini, begitu Prof ya. Saya dengar kan kanan kiri, makanya saya menyampaikan ini. Dari situ melihat bahwa proses penulisan buku ini tidak transparan dalam arti terbuka yang diinisiasi dari sejarawan-sejarawan berdasarkan temuannya masing-masing. Gitu. Kalau misalkan ada proses seleksi kemudian seperti kita mencontohlah apa yang terjadi tahun 57, ada diskusi tentang filsafat sejarah nasional. Jadi ada semacam perumusan tentang ini mau kemana orientasinya. Ada dulu tuh. Jadi kalau sebelum bicara membahas undang-undang, tatipnya dulu diomongin gitu kan. Ya. Ini dulu. Naskah akademiknya jelas. Naskahnya dulu. Baru nanti kita masuk ke periode apa, mau kemana. Nah kalau seperti ini, apalagi dikerjakan dalam waktu yang singkat, ini mungkin hanya 6-7 bulan. Januari akhir dimulai, Agustus harus selesai. Itu yang saya pertanyakan pada Menteri. Apa hal baru dan jangan sampai ini mubazir. Sampai situ mana? Prof, saya lanjutkan diskusi yang menarik ini. Saya ingin menguji kualitas dari berbagai referensi yang kemudian akan menjadi bagian dari bagaimana anak saya, cucu saya, anaknya Pak Prof, cucu Pak Prof itu bertumbuh nantinya. Begitulah demikian krusialnya sejarah ini. Kalau saya tidak salah, itu dimulai dari Januari. Oke? Sekarang sudah Juni ya. Ya hari ini sudah masuk Juni ini. Apakah tidak terlalu buru-buru jika tak ingin menggunakan kata terlalu berani untuk menyatakan bahwa ada sebuah penulisan buku sejarah sebagai revisi dari sebuah karya yang kita pahami puluhan tahun hanya dalam jangka waktu sependek itu? Begini. Saya mengerti poin Bonia terkait soal proses yang dianggap terburu-buru macam-macam seperti itu.
Saya kira gini, sekarang kan polanya karena banyak karya yang muncul belakangan terkait soal banyak aspek dalam sejarah Indonesia. Jadi itu membantu kita memproses lebih cepat. Tetapi kemudian soal diskusi kan berjalan, berjalan diskusi. Sampai sekarang juga berjalan terus-menerus. Kita akan ngomong kemana-mana. Di dalam juga sangat dinamis sesungguhnya, termasuk soal otokritik itu. Serius, dinamis sekali. Gimana soal Pancasila, soal macam-macam, itu banyak perdebatan di situ. Jadi saya kira ini memang belum selesai. Semua hal yang tadi dibilang sama Boni itu memang masuk ke situ sesungguhnya. Otokritik juga ada. Kita nggak sekedar menuliskan, kita orang-orang melihat kembali seperti itu. Pasti soal IKN juga sama. Jadi perdebatan di dalamnya kan belum final gitu loh. Jadi ini dalam proses penulisan. Dan diskusi-diskusi terkait soal substansi itu masih berlangsung, baik internal dan mungkin nanti eksternal. Sebentar lagi kita akan membuat semacam diskusi dengan banyak kelompok di luar, di beberapa tempat di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk sosialisasi. Semacam FGD lah. Okay. Nah karena kalau belum selesai kita gimana? Berdebatnya kan nggak enak. Kalau udah selesai, udah jelas ada draftnya, tinggal direvisi seperti itu loh. Itu kan soal pola aja, soal pola, soal cara gitu kan. Kalau dulu mungkin diskusi dulu, seminar dulu. Nah sekarang nggak saja kita buat dulu, lalu kemudian kita diskusikan. Jadi sesungguhnya itu substansinya nggak hilang. Diskusi ada, perdebatan ada, revisi akan terus jalan. Terus kemudian kita akan menulis sesuai dengan yang terbaik gitu loh. Saya gunakan kalimat yang agak berani tadi, Prof. Mengukur kualitas dari penulisan ini, kualitas data, kualitas segala macam. Kalau waktunya terlalu pendek, ya kita kan pernah saya tulis disertasi lah. Dan banyak orang gitu kan setengah mati itu. Ya kan bisa sampai 3-4 tahun tuh. Apalagi apalagi di luar. Nah, saya buat lebih sederhana supaya penonton saya bisa termediasi nih pemahamannya. Berapa persen sih sebenarnya yang akan tergantikan atau terrevisi dari sejarah lama ke sejarah yang Anda tulis ini? Wah, kita susah tuh membuat persentase seperti itu. Kayak survei aja persentase seperti itu. Ada banyak poin-poin yang terkoreksi memang seiring dengan perkembangan yang berlangsung belakangan, entah riset, temuan-temuan disertasi, tesis macam-macam gitu, itu terkoreksi yang lama-lama itu. Yang kedua, perspektif juga beda gitu kan. Saya setuju, soal baru memang berbeda, Bon. Sekarang menurut saya kita punya keluasan luar biasa untuk mengolah data, berdiskusi dengan sama tim di situ, lalu kemudian menuliskannya gitu kan. Nggak ada intervensi, nggak ada. Nah, soal kualitas kita akan membuat semaksimal mungkin, Mas Akbar, semaksimal mungkin gitu kan. Nanti yang mengukur kan sesungguhnya nanti ini setelah jadi terbit lalu kemudian baru orang-orang akan melihat. Gitu. Saya paham, Prof. Itu. Maksud saya begini, katakanlah misalnya untuk sebuah keputusan revisi menyangkut tadi yang kita pahami sajalah, orang di kampung kan tahunya kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Saya bisa memahami tadi beberapa pendekatan Pak Prof bahwa VOC itu bukan kolonial Belanda, oke. Tapi maksud saya untuk mengukur kualitas ini, apakah atau sejauh mana riset yang tim ini lakukan untuk kemudian meyakini bahwa VOC itu bukanlah underbow dari pemerintah Belanda, kolonial Belanda, hingga kemudian itu harus dipisah. Saya sedang mencoba memasukkan pikiran bahwa ini harus terukur betul ini. Anak-anak di kampung itu kita sudah tahu nih 350 tahun. Dan kebencian kepada kolonial Belanda dan sampai sekarang itu masih terjaga. Gara-gara itu tadi kan. Nah makanya itu Prof. Ini betul-betul kita harus hati-hati menyangkut itu. Apa jawaban Anda? Gini, yang menjadi penggawang di 4 itu Pak Bondan Karnomuyoso. Dia riset soal VOC. Dia menggeluti betul di Belanda itu arsip-arsip VOC. Gitu kan, dan saya percaya sama dia dengan kualifikasi yang luar biasa soal itu, dengan bahasa Belanda yang sangat fluent gitu. Nah, dan dia sangat firm soal itu. Kita perlu menunjukkan sebuah bukti. Ada banyak bukti sejarah
Dan dimasukkan nantinya. Dimasukkan, Oke. gitu. Bahwa kita bukan dijajah bangsa Osing, bukan. Ada kontrak, ada kerjasama seperti itu. Begitu. Jadi sesungguhnya data kuat karena dan Bonant kan baru selesai sekitar tahun 2000-an muka awal ya. Jadi juga teman-teman di UGM kayak Margana seperti itu, terus kemudian juga teman yang lain. Mereka kan mahasiswa jebolan dari TANAF yang kerjanya itu mengolah, membaca aspirasi POC. Dan mereka punya kesempatan yang sama. Ya, ini kalau saya mencontohkan POC karena itu aja dulu. Ya. Yang paling banyak dipahami orang kan di Indonesia tentang POC. Kita dijajah 350 tahun gitu. Itu Bon, paling mudahnya. Ya. Bon, tentu saja di Komisi 10 tidak semuanya sejarawan seperti Anda yang bisa memahami ini. Tapi kan DPR itu memiliki mekanisme sendiri untuk menempatkan diri sebagai partner pemerintah untuk hal-hal krusial seperti ini. Ya. Menjawab dari apa yang diskusi saya dengan Prof. Jaya tadi itu, apa yang ingin Anda katakan? Ya, kami sudah raker tanggal 26 yang lalu dengan Kementerian Kebudayaan dan di situ menghasilkan kesimpulan rapat bahwa satu, istilah sejarah resmi atau sejarah resmi baru tidak digunakan. Ya, betul. Saya mungkin perlu informasi. Enggak ada, Bon. Kita buat sejarah resmi. Ya, karena istilah sejarah resmi baru itu disampaikan oleh salah satu editor. Itu individual. Ya, intelektual. oke. Tapi dia satu. Jadi bukan apa namanya? Bukan lagi sejarah resmi Indonesia. Nah, itu ya. Oke ya. Jadi itu karena pertama Menteri selalu mengatakan ada di beberapa berita sejarah resmi. Kemudian salah seorang editor Profesor Singgi menulis di Kompas sejarah resmi baru. Ya, kebetulan profesor saya. Ya kan, sejarah resmi baru. Undip soalnya ini. Ya kan, gitu Bang. Nah, itu kita bilang ini nggak bisa. Ya. Ini nggak bisa. Di situ kami sama-sama di DPR, bukan hanya kami, ada Golkar ada yang lain juga sama. Yang kedua, tidak terburu-buru. Ya. Karena begini, kalau tadi disampaikan bahwa ini sudah ada temuan baru segala macam, saya punya harapan standar karya ini bukan hanya kompilasi sumber sekunder. Ya, betul. Kalau kompilasi sumber sekunder, buat apa pakai uang sebesar itu? Yang menurut hemat saya, andai proyek ini dikerjakan berdasarkan SOP sebagaimana layaknya sebuah penulisan sejarah nasional, itu kurang segitu. Mestinya lebih besar lagi. Ya, betul. Harus ada seminarnya, harus ada, dan setiap orang datang ke sana. Ya, setiap orang kemudian membawa idenya, diformulasikan. Yang kedua, yang terakhir adalah tentang istilah 350 tahun penjajahan. Istilah ini juga ada sejarahnya, Bang. Ya kan? Pertama dikemukakan oleh De Graaf kalau nggak salah. Dia bilang orang Belanda, waktu itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda, orang Belanda sudah ada di sini 200 atau 300 tahun. Dan akan ada di sini untuk 300 tahun lagi. Itu yang digunakan oleh Bung Karno. Ya kan, sebagai materi pidato dia 350 tahun dihitunglah sejak VOC datang 1596. Iya. Satu yang berikutnya adalah versi mengenai kita tidak dijajah 350 tahun itu ditulis pertama kali oleh Rising, sejarawan. Yang sudah diterjemahkan bukunya, itu buku terbit sudah lama, yang sudah beredar. Jadi kalau versi ini yang sudah beredar dan populer, sudah kemana-mana, kalau di googling udah banyak, dimasukin ke buku ini. Untuk apa mendaur ulang informasi lama yang sudah diketahui publik hanya untuk diresmikan sebagai sebuah versi? Tapi pada bagian ini, tidakkah juga Boni dan teman-teman di Komisi 10 bisa berpikir bahwa itu tadi yang saya sampaikan, kalau ternyata kejujurannya memang ternyata harus kita utamakan, kenapa tidak kita revisi kalau memang ternyata itu tidak benar? Begini Bang, yang saya ingin sampaikan, banyak guru bertanya, kalau ditanya sama murid bagaimana? Betul. Orang sudah menempel di kepala ya. Betul. Jadi gini, yang saya ingin katakan, kita dalam soal sejarah, kita terbiasa menerima satu kebenaran. Dalam ilmu sejarah ya, dalam pelajaran sejarah. Dan satu itu harus official, harus resmi. Peristiwa 65 siapa dalangnya? PKI. Korbannya siapa? Jenderal. Selesai. Puluhan ribu orang dibunuh, dibantai, tidak pernah ada ceritanya. Kemudian yang peristiwa yang lain juga sama. Siapa? Mereka pemberontak. Jagoannya siapa? Negara. Atas nama ini, atas nama itu mereka. Selesai. Itu jawaban yang resmi.
Padahal dalam ilmu sejarah sebagaimana juga ilmu pengetahuan, apalagi ilmu humaniora yang kebenarannya jadi relatif ya. Tergantung siapa yang nulis, tergantung siapa ini. Dari seluruh perspektif dan cerita itulah yang paling mendekati kebenaran, bukan kebenaran. Mendekati. Paling mendekati kebenaran. Paling mendekati. Inilah yang harus diajarkan kepada siswa. Apabila ada 4 versi kita ajarkan, begitu pula cara memperoleh kebenaran itu sendiri. Jadi tujuan pengajaran sejarah bukan menyuapi siswa tentang kebenaran yang resmi, bukan mengajarkan siswa tentang tanggal dan nama orang, nama tokoh, tapi mengajarkan bagaimana mereka berpikir kritis dan juga rasional dalam memahami masa lalu, sehingga paham hari ini tuh seperti apa. Ya memang jadi lebih sulit karena lebih gampang. Ini yang benar, ini yang benar. Sekarang dengan ada artificial intelligence, mohon maaf Prof, guru itu lama-lama kegeser karena ada artificial intelligence. Fungsi guru apa? Sebagai verifikator informasi ilmiah. Setuju pada bagian itu. Prof, ini menyangkut soal beberapa poin di dalam penulisan sejarah ini yang sudah terlanjur ribut di luar. Salah satunya adalah, dan itu saya terima dari banyak orang, Bang, segera suarakan kejahatan HAM di masa lalu yang katanya tinggal 2, Priuk dan Talang Sari. Oke. Seperti apa sebenarnya hingga kemudian ini menjadi sangat liar informasinya? Pertama mungkin perlu saya luruskan ya. Yang beredar itu, yang menjadi bahan bacaan teman-teman tadi itu, saya termasuk Mas Boni jangan-jangan. Itu versi online yang awal sekali. Itu nggak mewakili, itu penting. Versi online yang awal sekali gitu loh. Jadi itu sebenarnya udah berubah. Semua yang disebut dengan HAM tadi itu kita masukkan semuanya. Jadi sekarang bukan lagi hanya 2 itu saja. Bukan. Semua masuk lagi kembali. Iya kan KPK semua masuk. Andai saja tinggal informatif dari awal. Iya kan tidak perlu ribut kita kan gitu. Nah ini saya setuju saja. Anak tanya ke departemen lah. Ya kementerian saya nggak tahu itu. Iya oke. Ada sisi lain lah yang saya kira di luar kemampuan saya juga. Tapi poinnya adalah kemudian jangan hambat labuan. Kalau terkait soal substansi, saya kira bagus. Saya jamin. Maksudnya bagus dalam pengertian kita memberikan informasi yang berimbang terhadap beberapa kasus-kasus yang dianggap kontroversial kayak tahun 65, 66, 82, bukan berikutnya yang tadi itu. Kita semua include di artinya saya butuh jawaban tegas bahwa yang beredar di luar bahwa pelanggaran HAM berat itu yang hanya tinggal 2 pada rencana penulisan ini adalah salah besar ya. Karena memang itu berdasarkan pada data yang lagi-lagi sekarang tidak mewakili. Itu data yang paling awal. Itu ya semacam kita akan mulai menulis ini jadi ini isinya ini baru awal sekali. Jadi, sebenarnya berapa orang sih tim dari penulisan buku ini? Banyak. Sebagai terumum 3 orang. Saya pribadi ada Mas Susanto Juhudi. Siapa? Susanto Juhudi. Dari UI. Ada Pak Singgi. Dari Trislistiono. Dari Undip. Gurunya Pak. Dosennya Boni. Ya. Oke. Lalu itu adalah 3 penanggung jawab. 3. Tim kerjanya seperti apa? Nah, lalu kemudian di bawahnya kan ada 10 jilid toh. Nah, 10 itu digawangi oleh 2 orang. Masing-masing 2 orang. Dia 20. Gitu. Lalu kemudian merekrut penulis. Tulisnya terbuka sesungguhnya dan siapapun bisa. Tapi kan kemudian lagi-lagi saya setuju memang kalau nulis kan perlu ada chemistry kan antara editor dengan penulisnya gitu loh, seperti itu. Jadi tidak dibuka kayak terbuka seperti itu. Tapi kan teman-teman tahu siapa yang ini pernah bikin riset ini, kita minta untuk nulis. Siapa pernah bikin riset soal tertentu, kita minta nulis seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan ekspertis masing-masing. Saya dengar, mohon saya direvisi kalau saya keliru. Ada beberapa tim penulis yang akhirnya menyatakan mundur karena secara substansial tidak seperti yang mereka bayangkan. Ada 2. Yang pertama itu yang saya terkait dengan poin pertama, jadi pertama sejarah awal itu. Ada arkeolog
saya kira arkeolog ternama di Indonesia namanya Pak Truman. Hari Truman Simanjuntak. Hari Truman Simanjuntak. Beliau datang berapa sejak awal. Nah, cuma kita berkembang kemudian dalam diskusi bahwa kita akan punya versi bukan lagi prasejarah untuk G1 itu, kita sejarah awal. Kali itu Pak Truman dimohon untuk ya ini bukan karya, memang arkeologi betul base arkeologi yang G1 itu. Tapi ini bukan arkeologi untuk arkeologi, tapi arkeologi untuk sejarah. Karena itu judulnya diminta untuk sejarah awal. Pak Truman diminta siapa? Teman-teman sejarah dari editor. Supaya ini aja supaya satu napas lah sebelum itu. Nah Pak Truman keberatan dengan macam-macam alasan seperti itu, dan dia punya alasan yang kuat juga untuk itu. Keberatannya itu apakah sebangun akademik dengan penulisan sejarahnya atau karena apa? Lebih karena istilahnya, karena menurut dia itu istilah sudah established sebagai istilah dalam dunia arkeologi. Istilah dalam dunia arkeologi sudah sangat mapan, maka dia nggak mau meninggalkan itu. Yaitu namanya prasejarah. Lalu kita mengusulkan sejarah awal, sama aja substansinya, cuma namanya sejarah awal supaya ada semacam bangunan keilmuan yang sama semuanya sejarah. Yang satunya siapa lagi, Prof? Itu Pak Truman akhirnya mundur. Tadi yang disinggung sama Mas Boni itu siapa? Saya kurang tahu. Dia selalu meminta untuk tidak disebutkan namanya, menjaga hubungan kolegial. Saya juga nggak pernah menyebutkan. Tapi kalau itu dia mundur, saya kira punya alasan pribadi. Saya tidak komunikasi dengan dia ya, tapi saya dengar bahwa memang diminta karena kekurangan penulis di bidang itu, bukan kekurangan sih. Waktu itu kita minta beliau berkontribusi di situ gitu kan. Dan juga akan di tempat lain kan? Di bab bagian Jokowi. Awal di tempat lain juga semua dia butuhkan untuk kolonial ya, untuk sebenarnya sih ekonomi ini kolonial. juga kritikan bagi kaum intelektual ya. Kalau urusan-urusan yang krusial seperti ini, relasi-relasi sosial itu ya diabaikan lah. Kita buka saja, saya tidak setuju pada bagian ini. Itu sih yang saya minta dari dunia akademis kita ya. Tapi oke, kita hormati sikap dari orang itu yang saya maksud yang tidak disebutkan namanya. Saya kira itu tidak mengurangi kredibilitas tim yang bekerja di situ. Bukan itu, Prof. Tapi yang saya maksud adalah perlu kita tahu apa perbedaannya hingga kemudian dia mundur, si orang yang tidak mau disebutkan namanya ini, agar kemudian kita diskusikan. Siapa tahu memang ternyata dia benar dan kemudian kesalahan itu tidak lanjut. Kalau saya menerima ceritanya langsung, dia ini ahli ekonomi kolonial, diminta menulis tentang bab Presiden Jokowi, khususnya tentang IKN. Dia menolak. Ya, itu karena wajar, dia tidak bisa. Saya kira wajar, profesional. Dia nggak bisa. Kemudian dia diminta untuk menulis istilahnya sejarah legal yang tampak aja di permukaan, dia menolak. Karena itu yang meminta itu siapa? Ketua tim penulis. Ini menjadi krusial nih. Ya. Jadi ada seorang sejarawan atau bagian dari tim ini yang dia fokusnya itu adalah ekonomi kolonial. Diminta untuk menulis tentang Pak Jokowi. Agar kemudian apa yang dilakukan Pak Jokowi? Kan di jilid 10 ada tentang bab Jokowi. Ya, di jilid 10 itu ada tentang bab Jokowi. Kalau nggak salah judulnya Revolusi Infrastruktur. Ya kan? Kemudian ada subbab tentang IKN di situ. Nah, profesor ini nggak mau karena itu bukan keahlian dia, dan dia pun melihat ini kan baru berhenti jadi presiden belum ada setahun. Kenapa harus masuk ke sini? IKN pun belum beroperasi. Apa udah dianggap sejarah? Terlalu, Prof, sorry, saya harus mengkonfirmasi soal ini. Betulkah bagian itu diminta? Karena menggunakan kata diminta tadi, orang itu diminta untuk menulis. Artinya ada permintaan dari tim untuk dimasukkan dalam bagian dari buku sejarah ini. Saya kira bukan cuma dia yang diminta ya. Saya kira alasan sekolah tadi ya, sarjana tadi itu lebih ke alasan profesional aja. Saya kira setuju, kita semua menghormati dia. Alasan profesional. Bukan itu, Prof. Dia ahli di bidang ekonomi kolonial. Justru menulis tentang masa Pak Jokowi. Tentu dia akan sulit gitu loh kan, nggak cundiin betul. Gitu. Itu satu hal. Tapi poin yang saya mau sampaikan ini adalah tim ini meyakini dan merasa penting untuk berpikir dan menuliskannya dalam sejarah bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi bahkan untuk sesuatu yang belum selesai bernama IKN perlu dimasukkan dalam sejarah ini. Itu yang pertanyaan paling krusialnya di situ tuh. Oh itu.
Tapi kan memang ada toh pembangunan IKN belum selesai ya. Ada kan? Memang ada. Ya sudah, itu aja. Menurut Anda itu sudah layak untuk ditulis dalam buku sejarah? Sebagai satu bukti program Pak Jokowi, ya memang ada di situ. Ini enggak judgement jelek atau enggak ya. Ini dia menggagas itu bersama DPR juga kan. Lalu kemudian membangun IKN. That's it. Sebagai bagian dari pertanyaan lanjutan dan dari ini kan gini. ya. Sebentar, ide soal pemindahan ibu kota kan bukan baru sesungguhnya gitu. Lama juga udah ada gitu. Jadi itu sebagai suatu program yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi. Saya paham, Prof. Itu saja. Pertanyaan lanjutan dari sini, jika kita harus mendiskusikan ini adalah apakah layak dimasukkan di dalam sejarah itu jika ternyata kelak, kita kan belum tahu nih, lanjut apa tidak. Itu ternyata tidak jadi. Apakah itu, lagi-lagi pertanyaannya, apakah itu layak dan harus dimasukkan dalam buku sejarah? Sebagai sebuah bukti program layak dimasukkan. Bahwa nanti nggak jadi itu lain hal lagi, lain cerita berikutnya gitu. Ada jangan bilang dulu mengatakan bahwa ketakutan nanti nggak jadi, bukan. Kita bertugas menuliskan apa yang sudah ada dari program Pak Jokowi. Ya sudah, itu aja. Selain dari IKN itu, tampaknya juga seluruh apa yang dibangun oleh Pak Jokowi ya, Buan? Ya. Seperti itu ya, yang Anda dengar. Paling tidak berdasarkan konsepsi yang kami baca gitu. Kalau sekarang kan katanya ada yang baru segala macam, kita belum tahu seperti apa perubahannya. Paling nggak gini, sejarah itu bertumpu pada arsip, pada dokumen. Di arsip itu, kalau di Amerika 25 tahun, 50 tahun dia baru dibuka. Arsip itu ada yang statis, ada yang dinamis, ada yang aktif, ada yang inaktif. Kalau arsipnya statis dia sudah bisa dibuka karena peristiwanya sudah selesai. Tokoh-tokohnya mungkin sudah meninggal semua. Artinya sebagai sebuah peristiwa, objek dari ilmu sejarah itu sudah selesai. Baru dia ditulis. Nah, kalau sebuah objek belum selesai, masih berproses, masih berdinamika, ditulis buru-buru, nanti seperti apa ke depannya kita belum tahu. Itu bukan karya sejarah menurut saya. Humas itu karya PR. Itu sebuah buku informasi tentang suatu peristiwa yang sebetulnya belum selesai atau bahkan masih berkesinambungan. Sejarah mestinya sudah selesai, ya kan? Bahwa ada efeknya. Misalkan seorang pemikir di Amerika Latin namanya Anibal Quijano, dia punya teori tentang kolonialitas. Itulah yang ditinggalkan ketika kolonialisme sudah pergi secara fisik. Apa yang masih ada di sebuah bangsa diwarisi dari kolonialisme itu, kolonialitas. Bagaimana kita memproduksi pengetahuan itu, pengaruh dari cara pandang Eropa sentris, bagaimana kita bertindak tanduk dalam berbagai macam segi, itulah yang diwariskan. Ya, tapi peristiwanya sudah selesai. Maka ketika IKN masuk, Jokowi masuk, belum selesai 1 tahun, ya mungkin bisa ditulis, tapi tidak di buku ini. Tapi kan gini, ada sejarah kan juga ada sejarah kontemporer. Artinya kontemporer yang berkaitan dengan sekarang. Saya kira itu di situ sudah jelas kok. Kita punya kewajiban karena kita menulis sampai Pak Jokowi, maka kita punya kewajiban untuk menulis itu sebagai satu program Pak Jokowi. Bukan, saya nggak menilai. Ini saya nggak berhubungan dengan penilaian yang negatif sama Pak Jokowi. Nggak ada, kita nggak punya urusan dengan itu. Kita berusaha dengan ini sebuah data. Dia sudah membuat perancangan panjang pembangunan IKN. Itu aja, gitu loh. Nah, ini kan periode yang belakangan, itu kan periode yang kontemporer. Prof, pertanyaan ini gini, yang terakhir. Meskipun si orang yang tak ingin disebutkan namanya dan menolak untuk menuliskan itu telah mundur, apakah rencana ini masih tetap akan ada di dalam buku sejarah? Ada. Oke. Prof, terima kasih atas waktunya untuk datang di forum kita ini. Oke. Bon, makasih ya. Sama-sama. Sekali lagi saya harus memberi apresiasi bahwa saya punya teman di DPR yang tampaknya paham apa yang dibicarakan di sana. Mohon izin Adinda, bahasa saya agak ekstrim soal ini. Oke. Pemirsa, sambil memikirkan bagaimana cara kita menggambar ulang bangsa ini dengan sejarah yang
sedang kita bahas tadi ini oleh orang-orang hebat di penulisan sejarah ini, ada baiknya kita kembali memikirkan bahwa kebijakan ini apakah terbaik atau tidak. Tentu saja kita belum bisa menilainya karena ini belum selesai. Saya jujur kalau boleh meminta Prof dikirim satu nantinya. Saya janjikan satu episode lagi di sini kita akan diskusikan untuk itu. Tidak untuk apa-apa. Tidak untuk menyatakan bahwa ini salah atau tidak, termasuk pada poin terakhir tadi soal kehadiran tanda petik Jokowi di bab terakhir dari buku ini. Ini soal apakah kita jujur terhadap bangsa ini. Bangsa yang besar harus selalu diwarnai dengan percakapan seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.